Personel Polsek Lamuru Polres Bone membongkar arena judi sabung ayam di perbatasan Kabupaten Bone dan Kabupaten Sopeng. Polsek Murung, Polda Kalimantan Tengah meninjau ketinggian air daerah aliran Sungai Barito serta membantu korban banjir di wilayah Kecamatan Murung pada Selasa pagi. Menyambut bulan suci Ramadan, seorang Babin Kamtipmas Polres Labuan Batu menyisihkan sebagian gajinya untuk berbagi sembako kepada warga kurang mampu yang ada di wilayah binaannya. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Selasa 12 Maret 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Mentari Detanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Personel Polsek Lamuru Polres Bone membongkar arena judi sabung ayam di perbatasan Kabupaten Bone dan Kabupaten Sopeng pada Rabu pagi. Kapolsek Lamuru bersama anggota melakukan pembongkaran arena judi sabung ayam untuk mencegah digunakan oleh oknum warga untuk berjudi kembali. Di lokasi judi sabung ayam terpasang tenda biru, arena adu ayam ukuran 5 x 7 meter berdinding jaring, 2 bale-bale dan beberapa tempat duduk dan berupa bangku panjang serta botol minuman keras dan bekas makanan yang berserakan di sekitar lokasi. Arena judi sabung ayam itu terletak di kebun coklat milik salah satu warga bernama Kamarudin. Polsek Lamuru pernah melakukan pembongkaran di lokasi tersebut, namun kembali digunakan untuk kegiatan sabung ayam. Polsek Lamuru menghimbau kepada kepala desa dan masyarakat Lamuru untuk lebih proaktif mencegah bila terjadi gangguan Kamtipmas dan segera melaporkan langsung ke kepolisian jika terjadi potensi gangguan kriminalitas. Sementara itu, Polres Metro Jakarta Timur dan 3 pilar Kecamatan Jatinegara menggelar deklarasi damai untuk mencegah tawuran antara warga di Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur. Deklarasi damai digelar usai tawuran terjadi beberapa pekan lalu di Jalan Otista Raya. Deklarasi damai dilaksanakan di kantor Polsek Jatinegara dan dihadiri oleh Ketua RW Kelurahan Bidara Cina, LMK, Ketua Karang Taruna Kecamatan Jatinegara, Ketua Pokdar Jakarta Timur dan warga Bidara Cina. Kegiatan deklarasi anti tawuran warga Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara dilakukan untuk mewujudkan Kamtipmas yang kondusif di wilayah Jakarta Timur. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali dan Ramil Jatinegara dan Kapolsek Jatinegara memimpin langsung deklarasi anti tawuran warga Kelurahan Bidara Cina. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali berharap kepada para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda Bidara Cina untuk mewaspadai pengaruh dari media sosial yang memicu tawuran kerap terjadi. Selain itu, ia juga meminta Ketua RT dan RW untuk lebih proaktif, menyampaikan kepada warga untuk mengawasi putra-putrinya. Pihaknya akan menindak tegas bagi pelaku dan korban tawuran yang dilakukan dengan kekerasan menggunakan sajam. Sementara bagi pelajar, kepolisian mengancam akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan agar hak KJP-nya dicabut. Kapolres menyampaikan bahwa jelang bulan suci Ramadan, kegiatan sahur on the road dilarang untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan.
Beralih ke informasi lain, unit PPA Satreskrim Polresta Sidoarjo dalam kurun waktu 2 bulan berhasil mengungkap kasus persetubuhan dan perbuatan cabul sebanyak 6 kasus dengan jumlah tersangka 6 orang. Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo Kompol Agus Sobarnap Raja menjelaskan bahwa modus operandi yang dipakai para pelaku beraneka ragam, antara lain melakukan tipu muslihat, membujuk rayu korban anak, kemudian pelaku melakukan persetubuhan terhadap korban. Korban jadi bermacam-macam. Sebagaimana tadi salah satu yang kita wawancara itu korban itu adalah anak tirinya. Jadi motifnya dia ini mungkin ini kebutuhan biologis oleh istrinya, mungkin ada kemudian baik sehingga kemudian menyasar ya. Mungkin ada hal-hal yang berlaku pada langsungnya. Kemudian adalah anak tirinya. Kemudian ada juga yang mungkin itu silakan. Jadi ada yang dilakukan tetangganya sendiri. Jadi saat itu si anak ini lagi main ke rumahnya si pelapor, kemudian anak tersebut dipinjamin HP, lalu dilakukan perbuatan cabul. Beralih ke Jawa Barat, pemirsa, Satlantas Polres Garut hadirkan inovasi baru berupa alat ukur timbang portable dalam rangka Operasi Keselamatan Lodaya 2024. Kasat Lantas berharap para pengusaha ataupun pengemudi kendaraan Sumbu 3 bisa memperkirakan muatan yang dibawa tidak melebihi kapasitas kendaraannya. Kegiatan ini bisa menjadi hal yang baik ke depannya. Pagi hari ini kita akan melaksanakan operasi gabungan terkait penindakan yang disebut atau yang disingkat dengan odol, over dimensi dan overload. Untuk itu pada kesempatan pagi hari ini kita laksanakan dengan maksimal. Jabar juara, hebat odol! Kegiatan ini adalah inovasi kegiatan dalam rangka Operasi Keselamatan Lodaya 2024. Mana hasil analisa evaluasi karena mungkin rekan-rekan ketahui jalur Kadungora sampai dengan Tarogong itu ada turunan dan tanjakan yang sangat terjal. Selama ini kami melakukan kegiatan pengamanan baik itu weekend maupun long weekend. Kendalanya ada di kendaraan Sumbu 3 sehingga kami berkoordinasi dengan UPTD Dinas Perhubungan Provinsi maupun Dinas Perhubungan Kabupaten serta Kementerian Perhubungan. Kami lakukan inovasi ini dengan menghadirkan pengukur berat timbangan yaitu portable yang mungkin diketahui tadi sudah dilakukan. Ke informasi lainnya, pemirsa, Polres Purbalingga berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang korbannya ditemukan di Sungai Serayu, Purbalingga, Jawa Tengah. 4 tersangka diamankan berikut barang buktinya. 1 orang tersangka sebagai eksekutor, sementara 3 tersangka lainnya membantu upaya pembunuhan. Polres Purbalingga berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang korbannya ditemukan di Sungai Serayu, Desa Kembangan, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. 4 tersangka diamankan berikut barang buktinya. Kasat Reskrim Polres Purbalingga AKP Aris Setianto mengatakan bahwa kasus bermula dari laporan penemuan sesosok mayat di Sungai Serayu, Desa Kembangan.
Kondisi mayat ada luka memar di kepala, bagian kanan belakang disertai patah tulang hingga dasar kepala, serta ditemukan tanda kematian akibat tenggelam. Berdasarkan kejadian tersebut, Satreskrim Polres Purbalingga kemudian melakukan pendalaman dan penyelidikan. Dan hasilnya identitas korban berhasil diketahui yaitu bernama Okta Novandui, seorang supir warga desa Pager Gunung, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Akhirnya pelaku pembunuhan berhasil diketahui dan kemudian diamankan. Dan tersangka berjumlah 4 orang yang memiliki peran masing-masing. Seorang supir berinisial P warga Kabupaten Batang, Jawa Tengah selaku eksekutor, kemudian AB warga Kabupaten Kendal, serta 2 warga Kabupaten Batang berinisial KSA dan AT. Ketiganya membantu melakukan pembunuhan terhadap korban. Berdasarkan keterangan tersangka P, korban memiliki hutang sebesar 6,3 juta rupiah transaksi jual beli bahan bangunan. Namun karena saat ditagih tidak mau membayar dan malah berbicara kasar, akhirnya tersangka P merasa sakit hati dan menabrak mundur korban menggunakan truk saat korban sedang berdiri di belakang truk. Saat kejadian awal, korban masih sehat. Ini saat pertemuan ini TKP-nya di wilayah Batang. Di Batang. Kemudian korban tidak sadarkan diri, diletakkan atau ditaruh korban ini di penginapan di daerah Batang juga. Kemudian malamnya dini hari korban dibawa oleh keempat pelaku ini dibawa ke daerah Purbalingga ini dan diikatkan dalam perutnya dengan seutas tali dan dikasih pemberat, kemudian dimasukkan ke dalam sungai, di mana keadaan korban ini masih tidak sadarkan diri, sehingga hasil otopsi juga keadaannya memang keadaan masih hidup bernapas, dan kesaksian dari pelaku pun juga memang keadaannya masih bernapas. Sementara itu di Kalimantan Tengah, Polsek Murung melaksanakan kegiatan monitoring debit daerah aliran Sungai Barito serta membantu korban banjir di wilayah Kecamatan Murung pada Selasa pagi. Selain membantu mengevakuasi barang warga korban banjir, pejabat sementara Kanit Binmas Polsek Murung Bribka Rati Dwi Jayati bersama Babin Kamtibmas Desa Juking Pajang Aibda Rodi melakukan pemasangan spanduk himbauan kewaspadaan terhadap banjir, termasuk kewaspadaan anak-anak bermain di area banjir. Kegiatan ini sebagai upaya antisipasi keselamatan warga akan bencana banjir, sehingga tingginya debit air banjir dapat termonitor. Kami dari Polsek Murung, Polres Murung Raya, melaporkan pada hari ini, hari Selasa tanggal 12 Maret 2024, di Desa Juking Pajang, yaitu wilayah Polsek Murung, terjadi banjir. Dan pada saat ini ketinggian air mencapai 50 cm sampai 1 meter, dan kami menghimbau kepada warga masyarakat, terutama untuk anak-anak agar berhati-hati dan barang-barang yang penting agar tetap dijaga. Hasil pantauan debit air Sungai Barito masih mengalami kenaikan, namun untuk aktivitas masyarakat masih berjalan seperti biasa. Tim Humas Polsek Murung Polres Murung Raya Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Presisi utama akan segera kembali usai jeda berikut ini.